Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Widya Hestining Tias SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Amaradina Fatiyasari dan rekan-rekan saya yang bernama Gilang Ramadan dan juga Aulia Syahratun Ufani. Di sini kami akan membahas materi tentang aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Baik, submateri yang akan kita bahas kali ini yaitu ada 5. Yang pertama, pengertian aspek hukum. Yang kedua, analisis aspek hukum. Ketiga, jenis-jenis badan usaha. Dan yang keempat, jenis-jenis izin usaha. Yang terakhir, proses perizinan dan legalitas usaha. Baik, materi yang pertama akan kita bahas adalah pengertian aspek hukum. Jadi, Kasmir dan Jakfar ini menyatakan bahwa pembuatan dan penilaian kelayakan suatu bisnis itu sebaiknya dilakukan dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan dan melakukannya dengan benar dan secara lengkap. Di dalam suatu langkah terdapat aspek yang harus diteliti, diukur, dan dinilai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi teman-teman, untuk mengetahui apakah suatu rencana bisnis itu diyakini layak dari segi hukumnya, itu dapat dipelajari dari berbagai sisi, yaitu diantaranya adalah dari bentuk jenis usahanya, identitas pelaksanaan bisnis, bisnis apa yang akan dikerjakan, dan juga waktu pelaksanaan dan tepat di mana rencana bisnis tersebut akan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu adapun tujuan dalam analisis aspek hukum. Yang pertama, menganalisis legalitas atas usaha yang akan dijalankan, dan yang kedua, menganalisis ketetapan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Dan yang keempat adalah menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Gilang Ramadan. Kepada saudara Gilang, dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis badan usaha. Ada beberapa jenis-jenis badan usaha. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan atau hanya dimiliki oleh seorang, dan tanggung jawab atas semua risiko itu ditanggung sendiri. Di dalam perusahaan perseorangan ini memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yang pertama adalah kebebasan dalam bergerak, kemudian menerima seluruh keuntungan karena dimiliki oleh seorang, kemudian pajak yang rendah, dan rahasia perusahaan terjamin, kemudian lebih cepat dalam memperoleh kredit atau modal. Selanjutnya yaitu kelemahan dari perusahaan perseorangan, yaitu tanggung jawab yang tidak terbatas, kemudian keterbatasan ekspansi perusahaan, kelangsungan perusahaan yang tidak terjamin, dan kesulitan dalam melakukan manajemen. Dan perusahaan yang jenis usaha yang kedua yaitu ada firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Di dalam firma ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu prosedur pendirian firma mudah. Dalam firma setiap keputusan diambil bersama sehingga memungkinkan adanya keputusan yang lebih baik. Kemudian firma memiliki status hukum yang jelas dan adanya pembagian kerja di antara anggota firma sesuai dengan kecakapan serta keahliannya masing-masing. Nah, selain itu firma juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu adanya tanggung jawab yang tak terbatas atas utang-utang dari perusahaan tersebut atau perusahaan firma. Kemudian kontinuitas firma kurang terjamin karena jika salah satu anggota dari firma tersebut keluar, maka perusahaan firma tersebut harus dibubarkan. Kemudian di dalam firma juga rawan akan terjadinya konflik di antara anggota firma. Kemudian jenis usaha yang ketiga yaitu persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau yang sering kita sebut sebagai CV merupakan perusahaan yang didirikan atas dasar kepercayaan
di mana dalam perseroan komoditer terdapat beberapa sekutu, yaitu sekutu aktif dan juga sekutu pasif. Nah, di dalam CV ini juga terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan, yaitu kelebihan yang pertama, modal lebih besar karena didirikan oleh lebih banyak orang. Kemudian pengelolaan lebih baik. Ketiga, relatif mudah pendiriannya dan relatif mudah mendapatkan fasilitas kredit. Kemudian ada kekurangan dari persekutuan komoditer atau CV ini, yaitu tanggung jawab tidak sama antara sekutu aktif dan sekutu pasif. Kemudian pimpinan perusahaan lebih dari satu orang, sehingga sulit untuk mengambil keputusan dan juga sulit untuk menarik modal yang disetor. Jenis usaha yang selanjutnya yang keempat yaitu perseroan terbatas atau PT. Berdasarkan UU nomor 40 tahun 2007 dalam pasal 1, perseroan terbatas yang selanjutnya juga disebut sebagai PT ini adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, di mana didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU. Kemudian di dalam perseroan terbatas atau PT ini juga ada beberapa keuntungan atau kelebihan. Yang pertama yaitu badan hukum lebih aman. Kemudian kucuran investasi dari pihak lain lebih mudah. Kemudian resiko bisnisnya itu lebih terjamin dan lebih aman. Kemudian peluang meningkatkan nilai investasi itu lebih mudah. Namun ada juga kekurangan dari perusahaan terbatas ini atau PT, yaitu saham mudah diperjualbelikan sehingga menimbulkan spekulasi. Kemudian karena tanggung jawab pemilik yang terbatas sehingga dapat menimbulkan tindakan yang merugikan. Kemudian yang ketiga, rahasia perusahaan tidak terjamin. Yang keempat, biaya operasional dan biaya lainnya relatif besar dan juga sulit untuk membubarkan PT. Selanjutnya yaitu yang kelima, jenis usaha perusahaan negara. Perusahaan negara (PN) adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang, di mana modal untuk mendirikan perusahaan negara adalah atas kekayaan negara yang dipisahkan dan atau tidak dipisahkan atas saham. Nah, di dalam perusahaan negara ini juga terdapat beberapa jenisnya, yaitu perusahaan jawatan atau perjan, kemudian perusahaan umum atau perum, dan juga perusahaan perseroan atau persero. Kemudian jenis usaha yang keenam yaitu adalah perusahaan daerah. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang didirikan dengan suatu peraturan daerah, di mana modal dari perusahaan daerah ini seluruhnya atau sebagian besar itu milik pemerintah daerah. Kemudian yang ketujuh ada yayasan. Berbeda dengan badan usaha yang lain, yayasan ini tujuannya bukan untuk mencari suatu keuntungan, tapi lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Kemudian dalam modal ini juga ada beberapa hal untuk mendapatkan dana, yaitu bisa dari sumbangan, wakaf, hibah, atau yang lainnya. Kemudian jenis usaha yang ke-8 atau yang terakhir yaitu adalah koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian di dalam koperasi ini harus dibentuk melalui rapat anggota minimal 20 orang, di mana masing-masing anggota tersebut memenuhi 3 syarat, yaitu mampu melaksanakan tindakan hukum, menerima landasan idil, asas, dan sendi dasar koperasi, dan yang ketiga yaitu sanggup dan bersedia melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota koperasi. Nah, selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis izin usaha. Sebenarnya di dalam praktiknya itu terdapat beragam jenis izin. Nah, jenis-jenis izin ini tergantung dari jenis usaha yang akan kita jalankan. Adapun contoh-contoh dari izin-izin yang perlu diurus dan juga dinilai itu seperti surat izin
usaha perdagangan, surat izin usaha industri, izin usaha tambang, izin usaha perhotelan dan pariwisata, izin usaha farmasi dan rumah sakit, izin usaha peternakan dan pertanian, izin domisili di mana usaha itu akan dijalankan, terus juga izin gangguan, izin mendirikan bangunan, dan juga izin tenaga kerja asing jika dalam menjalankan bisnisnya itu menggunakan tenaga kerja asing. Selanjutnya yaitu tentang proses perizinan dan legalitas usaha. Nah, adapun untuk mendapatkan legalitas usaha ini ada beberapa jenis perizinan yang perlu dipersiapkan sebelum usaha ini dijalankan. Yang pertama itu akta pendirian. Nah, akta pendirian ini biasanya dalam bentuk akta notaris yang berisi keputusan pendirian oleh pendiri tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan hukum usaha. Nah, terus selanjutnya ada surat keterangan domisili usaha. Surat ini dikeluarkan kepala desa sebagai bukti bahwa adanya persetujuan dari penguasa daerah setempat. Nah, sebelum mendapatkan surat keterangan domisili usaha ini juga pengurus perizinan itu membutuhkan tanda tangan persetujuan dari warga yang bertempat tinggal di daerah setempat. Terus yang ketiga ada nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak ini dikeluarkan oleh kantor dinas pajak setempat. Terus juga untuk mendapatkan NPWP ini badan hukum itu harus menyiapkan akta notaris pendirian yang berisi tentang ADART, terus ada fotokopi KTP penanggung jawab, terus juga ada surat keterangan domisili usaha. Nah, jadi proses perizinannya itu tuh harus runut. Terus selanjutnya ada tanda daftar perusahaan. Nah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 mewajibkan setiap pengusaha di Indonesia itu didaftarkan dalam daftar perusahaan di Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Nah, perusahaan tersebut itu kemudian nanti akan diberi nomor tanda daftar perusahaan. Selanjutnya tanda daftar usaha perdagangan atau TDUP dan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Berdasarkan surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 408 /MPP/KEP/10/1997. Nah, setiap perusahaan di Indonesia itu wajib memperoleh perizinan di bidang perdagangan.